Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashrafat nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jemaah Masjid At-Taubin yang kami cintai dan kami banggakan, hadir di sini alhamdulillah sesepuh kita, orang tua kita yaitu Bapak Haji Casup dan Bapak Haji Nali, juga jemaah kita yaitu Bapak Yuprizal serta ibu-ibu salihah insyaallah calon penghuni surga, yaitu ada Ibu Kenny, Ibu Noval, Ibu Mimi Masyrifah dan Ibu Fakhrunisa, serta para jemaah dan para pemirsa yang ada di media sosial seperti di Abu Akram Channel dan Sinar 5 TV. Semoga semuanya sehat walafiat, diberkahi panjang umur dan mendapatkan rezeki yang sempurna untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kondisinya pagi ini? Sehat? Alhamdulillah kita sehat, bersyukur sekaligus pagi ini mengenang kembali 80 tahun yang lalu kita merdeka dari kaki tangan para penjajah yang telah menguasai tanah air kita hingga berabad-abad lamanya, yaitu sekitar 3,5 abad. Alhamdulillah berkat gigihnya para pejuang kusuma bangsa pada waktu itu, antara hidup dan mati dengan keyakinan yang bulat, dengan tawakal dan doa-doa, walaupun senjata kita apa adanya, alhamdulillah kita maju di medan tempur ya, antara hidup dan mati untuk merebut kemerdekaan dari jahatnya pengaruh penjajah Belanda dan Jepang. Alhamdulillah kita saat ini merdeka. Semoga kemerdekaan ini dapat kita syukuri dan kita isi dengan amal soleh sesuai bidang kita masing-masing. Kasihan ya, para pejuang kita telah mengorbankan seluruh jiwa dan raga, bahkan nyawa dipersembahkan demi kemerdekaan kita dari kaki tangan penjajah. Maka kewajiban kita hanya satu, bersyukur dan mengisinya dengan amal soleh demi kejayaan bangsa dan negara kita. Lanjut, kita akan lanjutkan surah Al-Baqarah ayat ke 100. Sebelumnya seperti biasa kita memberikan contoh-contoh bagaimana tata cara membacanya sesuai dengan koridor kaidah ilmu tajwid dan ilmu qiraat yang telah ditetapkan oleh para imam-imam dan ulama-ulama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah Al-Baqarah ayat ke-100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Awakullama, kaf ya. Unsur yang penting adalah hams, berdesis mengeluarkan udara. Kakiku. Awakullama, ahadu ain, tengah kerongkongan, namanya wastal halqi. Ahadu ya. Ahadu kemudian ha, namanya aqsal halqi, yaitu dari pangkal kerongkongan. Aha ya, aha ha hihu. Ahadu, dunya panjang mat tabi'i atau mat asli. Waw mati sebelumnya dhammah. Ahadu ahdan nabadahu ainah, kembali ain tengah kerongkongan. Ahdan nabadahu ha ya, pangkal kerongkongan atau aqsal halqi. Ahdan nabadahu, dan wajib gunnah. Tanwin bertemu namanya idgham bi gunnah. Hurufnya 4 ya nun mim waw. Ahdan nabadahu dzal. Ujung lidah bersama ujung gigi di atas. Dza dzi dzu. Nabadahu fariqum minhum, fa ya. Hamas fa fi fu, ada udara terdengar. Fa fi fu. Fariqum minhum tanwin bertemu mim idgham bi gunnah ya nun mim mau wajib dengung ya. Fariqum minhum bal aktsaruhum, desis ya. Hams bal aktsaruhum hahihu aktsaruhum aqsal halqi. Aktsaruhum la yu'minun awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Alhamdulillah, silakan Bapak Yufrizal. Fa-nya lebih jelas lagi. Fa ya. Fariqum, gunnah di situ. Qum minhum, ulang dari awal. Dan bal tahan ya. Bal aktsaruhum. Masih itu. Bal ak.
Nah, ulang sekali lagi. Alhamdulillah. Oke, lanjut berikutnya. Pak Haji. Ain ya. Awakullama ayat 100. Ahdan nabadahu fariqum minhum qum idghabuna fariqum minhum qum masuk ke mim. Alhamdulillah. Lanjut. Baca stop. Ahadu Fari panjang ada ya. Fariqam bal aktsaruhum Alhamdulillah. Lanjut ibu-ibu silakan. Ain ya. Ahdan Ain bu tengahkan ahda ahdan ya this is ya. Alhamdulillah enak bu pendek ya. Lanjut silakan sebelahnya. Gunnah ibu fariqum minhum ulang Alhamdulillah udah mulai rapi bacanya bu. Berikutnya silakan yang lain.
Ulang, tarik nafas dulu yang banyak, simpan di perut supaya kuat. Sekali lagi. Ayo. Alhamdulillah. Lanjut, silakan. Mimi Masyrifah. Ayat 100 surat Al-Baqarah. Ya, ayat 100 ya. Ain ya, ya. Ahdan awakullama. Ain bukan abu, nanti artinya jauh. Ahdan kacamatanya, nah iya kali. Kacamatanya kelupaan. Iya. Oh, belum connect. Iya, masih ini. Belum fokus. Diulang sekali lagi. Ya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ya. Ya. Ajaibnya Quran ya, ketika dibaca dengan betul, dengan benar. Karena kita nggak bisa bedakan dia masih muda apa sudah tua. Orang yang udah tua ngajinya bagus, kedengaran seperti masih muda. Itulah keajaiban Al-Quran, Masya Allah. Apalagi suaranya bagus, bacanya bagus. Kakek-kakek baca Quran kayak kedengaran masih muda, Masya Allah ya. Kita ulang sekali lagi supaya lebih sempurna pahala yang didapatkan. Barangkali tadi ada kesalahan sedikit-sedikit. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Awakullama artinya apakah setiap kali ahadu mereka berjanji, ahdan janji, nabadahu melemparkannya atau mengingkarinya. Nabadahu itu melemparkannya. Fariqun segolongan, minhum dari mereka, bal bahkan, aktsaruhum kebanyakan mereka, la tidak, yu'minun mereka beriman. Diulang sekali lagi supaya kita lebih paham lagi. Awakullama artinya apakah setiap kali, ahadu mereka berjanji, ahdan janji, sebuah janji, nabadahu melemparkannya,
fariqun segolongan minhum dari mereka bahkan atau tetapi aktsaruhum kebanyakan mereka la tidak yu'minun mereka beriman. Ini arti perkata. Arti globalnya secara keseluruhan, patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan setiap kali mereka mengikat janji segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 100. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Patutkah mereka orang Yahudi mengingkari ayat-ayat suci yang datang dari ilahi Rabbi, lalu diturunkan kepada Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayat ini berkenaan dengan sikap karakter orang-orang Yahudi, di mana ketika ayat-ayat apa dari kitab Taurat pada zaman mereka atau ayat-ayat Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad, yang di sana ada juga orang-orang Yahudi. Ketika ayat itu turun dari ilahi Rabbi, apa ilahi Rabbi? Tuhanku, ilah Tuhanku yang kusembah, Rabbi, Rabbi yang mendidik aku, ya Rabb yang mendidik, memelihara, menjaga aku, ya. Kemudian diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad SAW pada era Nabi Muhammad. Kalau eranya Bani Israel dulu diturunkan kepada Nabi Musa. Apakah pantas kalian mengingkari ayat-ayat itu? Padahal datang dari Allah. Semestinya kita kalau yakin Allah Tuhan kita, kalau kalian yakin Allah Tuhan kalian semua, kita semuanya, ketika ayat-ayat itu turun, mestinya sikapnya apa? Menerimanya. Bahkan bersyukur, berbahagia. Ternyata ada ayat-ayat yang akan menuntun kita kepada jalan yang lurus. Karena tanpa ayat-ayat, rasa-rasanya hidup kita pasti banyak ngarangnya. Betul? Iya. Justru dengan ayat ini manusia akan diluruskan. Akan ditata bagaimana mengelola kehidupan dalam semua aspek kehidupan. Jadi Allah SWT tidak hanya menciptakan kita begitu saja, diberikanlah perangkat-perangkat kehidupan yang sangat hebat, petunjuk Allah, yaitu kitab suci, ayat-ayat suci, supaya kehidupan manusia itu tidak mengalami suatu jalan yang sesat atau ad-dallin, ya. Allah ingin semua manusia ini dengan bimbingan ayat-ayat itu melalui para nabi, hidup mereka lurus, tertata, ya, terprogram, tidak melenceng, tidak menyalahi aturan. Jadi hidup itu akan rapi, akan tertib, bahkan akan berkah kalau kita mengikuti jalan-jalan yang disampaikan dalam ayat-ayat suci. Baik zaman dulu, yaitu zaman kaum Bani Israel, kitabnya apa mereka? Taurat, Injil, ya. Kemudian zaman kita nih, kitab-kitab apa? Al-Quranul Karim, diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Banyak sekali mereka mengingkari atas segala bentuk janji untuk taat setiap hari menunaikan perintah ilahi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Nah, setiap ayat-ayat turun itu ada janji, komitmen dalam diri. Wahai umatku, kata Nabi Musa. Wahai umatku, kata Nabi Muhammad. Termasuk di situ orang-orang Yahudi. Ya, karena faktanya dari zaman dulu orang Yahudi itu setiap turun ayat-ayat wataknya apa? Selalu mengingkari. Padahal sudah janji di depannya Nabi Musa. Tapi itu pun setelah adu argumen, setelah debat tuh. Jadi biasanya orang Yahudi itu ketika ayat turun yang mengandung perintah-perintah pakai nanti dulu, dipikir-pikir dulu. Sampai Nabi Musa yang memberikan suatu janji ya, ini ayat dari Allah, laksanakan. Jangan diabaikan, jangan disepelekan. Nah, di era Nabi Muhammad juga sama perintahnya. Tapi anehnya apa watak mereka? Kebanyakan mereka mengingkari, sedikit yang patuh, sedikit yang mematuhi terhadap ayat-ayat suci yang diturunkan, terutama yang mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah itu kan banyak. Apa diantaranya perintah-perintah itu? Nah, ada yang pokok ya, salat, menuntut ilmu, apalagi yang wajib, berbuat baik, belajar, itu masuk yang wajib-wajib. Menjaga hubungan hablum minannas, ya itu kewajiban-kewajiban yang tidak boleh kita abaikan. Memang ajaran para nabi begitu. Nah, sementara orang-orang Yahudi itu sedikit sekali mereka yang mematuhi ajaran-ajaran yang mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada di antara kita nih, ketika ada perintah-perintah kemudian tidak kita laksanakan, berarti sama dong ya, wataknya sesuai dengan watak orang-orang ya Yahudi. Kita tinggalkan. Kita pengen watak kita apa? Sami'na wa ata'na. Kita dengar ayat-ayat itu, apalagi ayat yang mengandung perintah, lalu kita laksanakan. Ayat-ayat Allah memerintahkan kita sujud, ya sujud. Ayat-ayat Allah melarang kita jangan menipu, ya jangan menipu. Ayat Allah memerintahkan kita jujur, ya kita jujur. Sedapat mungkin berusaha dengan maksimal untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita hidupnya, minggu kemarin kan ada tuh, aman ya, selamat dan bahagia. Insya Allah. Ini sengaja dibongkar ini kelakuan orang-orang Yahudi supaya tidak tertular kepada kita. Karena manusia ini sifatnya lalai dan cenderung meninggalkan hal-hal yang diperintahkan. Oleh karena apa? Nafsunya yang terlalu besar. Apalagi ditambah dengan godaan setan, ngompor-ngomporin, sehingga banyak di antara kita juga tidak melaksanakan perintah. Contohnya sholat aja nih. Banyak orang Islam juga tidak sholat. Puasa juga sama. Banyak juga yang tidak puasa. Jadi pola-pola seperti ini mestinya ditinggalkan. Karena ini pola lama yang merupakan karakter kepribadian orang-orang Yahudi. Jangan diikuti tuh. Jadi perjanjian apa saja, tidak hanya perjanjian di dalam kitab suci, bukan perjanjian dalam suatu lingkungan masyarakat, organisasi. Kalau itu merupakan janji kesepakatan demi kebaikan bersama, jangan sampai kita ingkari. Karena kalau kita ingkari, rusaklah kesepakatan itu, rusaklah janji-janji itu. Makanya jangan sampai kita hanya bisa berjanji tapi tidak mau mematuhi, malah kita ingkari. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau itu yang kita lakukan, apa bedanya dengan orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi itu zaman sekarang masih tuh
Berapa kali rapat sejak Yasir Arafat dulu di PBB rapat. Jangan menindas orang Palestina, jangan menindas orang yang lemah. Ya, dalam kesepakatan iya, tapi gak lama nyerang lagi, ya kan? Zalim lagi, ya, ngebom lagi. Itu memang dari dulu begitu watak orang-orang ya Yahudi sampai hari kiamat. Dan sengaja dipatenkan dalam Al-Quran inilah watak orang-orang Yahudi, jangan sampai kita tertular. Ya jamaah ya, kita berusaha dalam diri kita ini untuk bisa mematuhi ayat-ayat Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, sehingga endingnya kita selamat dari dunia sampai akhirat. Di antara yang diingkari tentang kedatangan seorang nabi, nabi yang sudah lama dinanti, Muhammad penutup para nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala. Nah, di antara perintah Nabi Musa ya diingatkan oleh Nabi Muhammad, nanti akan datang nabi terakhir yang akan menyempurnakan ajaran Allah, syariat Allah. Nah, ketika Nabi Musa masih hidup, orang-orang Yahudi sepakat untuk menerima kehadiran sosok Nabi terakhir karena tersebut nama Nabi Muhammad baik dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Nah, ketika nabinya masih hidup, beliau berpesan kepada para umatnya, wahai umatku, ya sekiranya kamu nanti masih hidup atau nanti kamu punya keturunan, pesankan, wasiatkan bahwa akan datang nabi terakhir yang akan menyempurnakan risalah Islam ini. Nah, tapi anehnya ya ketika Nabi Muhammad itu benar-benar ada nyata di depan mereka, tapi mereka mengingkari, tidak mau mengikuti. Apa alasannya? Beda nasab katanya. Ya, maunya sih nasabnya dari kalangan Bani Israel, dari keturunan Bani Ishak. Ternyata keturunannya dari Nabi Ismail atau Bani Ismail. Apa alasannya? Kalau Ismail katanya anak budak katanya. Karena Ismail itu kan keturunan dari Nabi Ibrahim, istrinya yaitu Siti Hajar. Siti Hajar itu pembantunya Nabi Ibrahim. Ya, dulu sampai tua tuh Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Enggak hamil-hamil. Nah, Siti Sarah punya inisiatif untuk menjodohkan dengan pembantunya yang namanya Hajar. Awal mulanya Nabi Ibrahim enggak mau, tapi Siti Sarah terus mendesak, memberikan pengertian, akhirnya mau menikahi Siti Hajar, pembantu beliau. Enggak lama kemudian Siti Hajar hamil, kemudian lahir anak pertama, namanya siapa? Ismail. Nah, orang-orang Yahudi atau para pembenci Nabi itu tidak mau katanya punya keturunan Nabi dari budak atau pembantu. Itu alasan yang dibuat-buat. Kalau Allah mau nggak peduli mau dari keturunan budak, orang miskin, ya, orang yang tidak terpandang. Kalau Allah mau dari anak ini dijadikan sebagai pemimpin, ya, sebagai nabi, sebagai wali, kita mau ngomong apa? Ya enggak? Kalau Allah yang mau, ya bisa saja terlahir pemimpin itu dari orang-orang yang kita anggap mungkin secara status ekonominya orang rendah, orang enggak punya. Tapi kalau Allah mau, ya, mengizinkan seorang anak jadi pemimpin, bisa saja dia menjadi pemimpin dalam masyarakat kita. Soeharto tuh contohnya anak petani, ya, bisa jadi pemimpin presiden 30 tahun karena Allah mengendaki. Makanya kita tugasnya sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi pemimpin, ya, bisa menjadi orang yang benar intinya ya, agar mereka bisa bermanfaat kepada umat manusia, ya begitu. Nah, ketika pemimpin itu datang dari manapun sumbernya, yang penting orangnya soleh,
amanah, tanggung jawab, perhatian, jujur, itu kita dukung. Walaupun dia keturunan tukang bakso, tukang becak ya jamaah ya. Orang miskin. Kalau dia pemimpin yang soleh, yang adil, bisa menyatukan umat, kita dukung. Apalagi itu seorang nabi zaman dulu. Jangan alasan karena katanya keturunan dari Bani Ismail lalu nggak mau, alasannya nggak dari budak. Ya, Allah nggak peduli mau dari keturunan siapa kek. Kalau Allah mau menjadikan seorang itu hamba yang terpilih, dia akan mulia dan dimuliakan di atas muka bumi. Lanjut. Dengan datangnya kitab suci, ayat-ayat kalam ilahi, segolongan mereka mengingkari, menyepelekan dan tak peduli. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kebanyakan orang Yahudi tidak beriman sama sekali. Mereka senantiasa mengingkari segala bentuk macam janji. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Nah, bentuk bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi ada buktinya apa? Adanya kitab suci. Apa tuh? Al-Quran. Kalau seandainya Nabi Muhammad nih nggak bawa kitab suci, nggak diturunkan kitab suci, nggak usah percaya. Karena ada ajaran yang nyata-nyata ada nih, Al-Quran. Maka tidak ada alasan bagi kita, bagi siapapun termasuk orang Yahudi untuk mengingkari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang beliau ada, kuburannya ada tuh di mana? Di Madinah. Itu bukti ada, memang udah pernah hadir dulu di muka bumi ini. Ini kitab Al-Quran kan nggak mungkin ada dengan sendirinya. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad itu memang kekasih Allah, ya Nabi utusan Allah untuk membimbing umat manusia. Makanya jangan sampai kita ingkari, kita lempar katanya. Kita lempar tuh ayat-ayat. Kita buang tuh ayat-ayat, jangan sampai. Ayat-ayat itu kita terima, paham gak paham kita terima ya jemaah ya. Kalau belum paham sedikit-sedikit kita pelajari. Lalu kita baca. Dan Quran ini pasti akan membawa manfaat dan berkah bagi kita. Inilah mukjizat yang abadi selamanya. Kalau mukjizat zaman dulu, nabi-nabi sebelumnya hilang, tidak ada. Begitu nabinya nggak ada, mukjizatnya pun hilang, diangkat. Contohnya, mukjizat Nabi Musa apa? Tongkat yang hebat. Tongkat itu bukan sembarang tongkat. Kalau dilempar ke laut, lautnya bisa terbelah menjadi jalan raya besar. Kalau dilempar depan musuh, depan tukang sihir, tongkat itu bisa menjadi ular. Kalau dilempar di batu, dipukul batunya, dari batu memancarkan 12 mata air. Tapi sekarang mana tongkat Nabi Musa? Kalau seadanya ada, mungkin diperebutkan kali. Iya, jadi udah nggak ada, dicabut oleh Allah mukjizatnya. Tapi anehnya Quran, masya Allah. Quran ini mukjizatnya ilmu pengetahuan. Makanya kitab Quran ini nggak akan berbeda, nggak akan bertolak belakang dengan sains modern. Quran mengatakan di bawah laut itu ada api. Emang ada apa api itu? Ada. Ya. Quran mengatakan di laut itu ada air tawar, sebelahnya ada air asin. Kok nggak nyatu? Dari mana tuh tahu Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad nggak pernah renang. Iya, di Arab Saudi mana ada laut, susah di sana, jauh lautnya. Jadi sudah terbukti, termasuk gunung. Gunung itu sebagai paksaknya bumi. Jadi seluruh ilmuwan modern itu sudah mengakui bahwa memang Quran itu mukjizat, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Makanya kita sebagai umat Islam jangan kita ingkari, jangan kita sepelekan. Jangan sampai kita mengikuti pola-pola pikir orang Yahudi yang menolak mentah-mentah
ajaran Allah dalam kitab suci. Jadi kita harus mengelompokkan diri kita. Ini kelompok orang beriman di sini nih, ikuti Nabi Muhammad. Ini kelompoknya orang Yahudi, mereka biarin tuh. Ya, biarin itu pilihan hidupnya. Ya, susah. Ya, kita mau apain aja susah kan memang wataknya. Watak kepribadiannya susah. Itu terbentuk dari lahir itu, ya. Karena orang tuanya memberikan doktrin, ya, pengajaran yang enggak benar. Jangan ikuti Nabi Muhammad. Jangan ikuti Al-Qur'an, didoktrin terus. Akhirnya anak keturunannya berlanjut terus. Bahkan ada rasa tidak suka dan benci kepada umat Islam dan kepada ajaran Islam. Jadi kita tanamkan di dalam diri kita dan anak-anak kita. Ayo kita ikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui apa? Kitab suci Al-Qur'an. Bahwa janji kita ingin mematuhi perintah-perintah itu, laksanakan. Jangan sampai kita mengabaikan, menyepelekannya. Takutnya nanti kita akan menjadi orang-orang yang celaka, terutama di alam kubur dan di alam akhirat. Alhamdulillah. Semoga sedikit ini bisa memberikan suatu sugesti dan semangat agar kita makin kencang lagi semangat tekad kita untuk belajar Al-Quran, memahaminya, lalu mengamalkan di tengah-tengah kehidupan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kafartul majlis. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.